Allah Ta'ala berfirman, yang paling takut sama Allah yang berilmu. Makanya satu orang yang berilmu, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang ngerti soal agama lebih ditakuti daripada 1000 orang ahli ibadah. Saking mahalnya itu ilmu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang berilmu, apalagi dapat kategori ulama dari Allah, predikatnya dari malaikat, yaitu ulama. Bukan dirinya saya ini orang alim. Wala yakunu aliman hatta la yahsad ghairah. Kata ulama, tidak mungkin orang menjadi orang alim sehingga hatinya bersih daripada sifat hasud, dengki kepada orang alim lainnya. Kalau dia masih dengki sama kiai itu, sama habib itu, dia walaupun ilmunya banyak, dia bukan orang alim. Na'udzubillahimin. Kembali kepada orang berilmu. Kenapa Bib? Sampai kata Allah, ilmu ini hilang. Bukan hilangnya sekaligus, hilang begitu saja, bukan. Meninggalnya ulama itu adalah hilangnya ilmu. Ulamanya mati, meninggal, ya ilmunya dibawa. Ketika dia hidup, dia di kamar mandi, ilmunya ikut. Dia di pasar, ilmunya ikut. Dia di kamar, ilmunya ikut. Dia di masjid, ilmunya ikut. Dia meninggal dunia, masuk lubang kubur, ilmunya ikut. Tinggal sama orang dia amalin apa tidak ilmunya. Amin. Mudah-mudahan ilmu kita diamalin sama orang. Mulianya mereka kok sampai sebegitu hebat. Iya, karena dulu zaman dahulu mereka itu ngikutin, mereka itu ibadah ngikutin gurunya. Siapa gurunya? Nabi, para anbiya wal mursalin. Wa akhiruhum, terakhir nabi, terakhir utusan Allah, siapa? Sayyiduna Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih. Al anbiya al ulama warasatul anbiya. Ini para ulama, mereka ini pewarisnya nabi. Kalau zaman dahulu ada nabi, ada rasul. Zaman sekarang udah gak ada nabi. Adanya siapa? Ulama. Siapa mereka? Penerus dakwahnya Rasulullah. Fa'innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathahul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Karena nabi ini gak ninggalin duit buat kita, gak ninggalin singgasana, gak ninggalin kerajaan, gak ninggalin dirham dan dinar. Yang ditinggalin warisan oleh nabi siapa? Apa itu? Ilmu. Nah, ulama ini mereka yang ngambil warisan ilmu, makanya mereka dihormat. Bukan sama kita aja. Kita nih ibu bapak nggak cium tangannya orang alim, nggak hormatin orang alim, nggak penting bagi orang alim itu. Kenapa? Karena mereka sudah terhormat di sisi Allah. Dia sudah terhormat karena mereka orang ngerti sujud, karena mereka orang ngerti ibadah, karena mereka dia tahu tata cara wudu. Akrimu al ulama fa innahum indallahi kurama. Dalam hadis Rasul, hormatin itu orang alim karena mereka di sisi Allah itu terhormat. Ente nggak hormatin, ente rugi. Karena mereka dicinta sama Allah, dicinta sama Rasul. Ente nggak hormat sama dia, ente rugi. Makanya kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, man ankara aliman arifan faqad imtahana bigasawati qalbih. Siapa orang ngingkarin ulama, nyepelein orang arif billah, orang yang mengabdi pada Allah, dia hina, apa dikatakan? Dia bakal diuji sama Allah dengan hati yang keras. Kata Imam Abdul Abbas Al-Mursi, saya sudah menyaksikan ratusan orang. Juritu, saya sudah cobain tuh, saya buktiin itu omongan-omongan para ulama-ulama yang hina orang alim, menghina ulama, matinya bagaimana saya sudah saksikan sendiri. Rata-rata matinya su'ul khatimah. Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau ngajar, ada salah satu muridnya, murid nih, bukan orang lain, ini murid, ingkar kepada sang guru. Dinasihatin, ente jangan gitu sama guru ente, dia itu orang alim, dia ngerti agama, dia ngajarin ente, dia bimbing ente, ente nggak boleh begitu, biarin.
Nggak peduli saya. Ngelapor salah seorang ke Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu salah seorang santri ente, pernah ngaji sama ente, dia mengingkari ente. Oh biarin, da'u man sagata min ainillah. Da'u, biarkan orang yang jauh dari pandangan rahmatnya Allah. Biarin, jangan diurusin orang yang telah sagat, jatuh dari pandangan rahmat Allah, diamin. Berjalan tahun demi tahun, lama kelamaan jadi preman. Jadi preman, jadi raja rampok, sampai tangannya buntung kanan kiri, setiap hari dipotong sama orang. Na'udzubillahimin. Tuh. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dicinta sama Allah. Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta. Siapa yang benci mereka, Allah benci. Apalagi dia masuk ke jenjang perwalian. Ya Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, ay a'lantu anni muharibun lah. Siapa yang mengecewakan, menyakiti, melukai seorang wali yang arif billah pada Allah, berarti dia menantang perang kepadaku, kata Allah. Ada kalanya orang hina ulama, hina seorang arif billah, dikasih hukuman langsung di dunia, ditelan sama bumi, kecelakaan ini dan itu masih baik, saudara. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi kalau saya tidak salah, idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjalahu lahul uqubata fid dunya. Kalau Allah pengen menghendaki hambanya itu kebaikan, dia dikasih sanksi sama Allah di dunia, celaka langsung. Fitnah ulama, hina ulama, 1-2 bulan celaka, itu masih bagus. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarran amsaka anhul uqubata fil akhirah liyarida yaumal qiyamah bidunubih. Tapi kalau Allah pengen hambanya ini jadi orang bejat, celaka dunia akhirat, ditahan siksanya. Di dunia dia nggak celaka, di dunia dia nggak kualat, semakin makmur, semakin jaya, semakin berkarya, semakin dijunjung tinggi sama orang karena nggak celaka ngehina ulama. Padahal itu, kata Allah, sengaja Allah biarkan, Allah simpan siksaan yang pedih buat dia nanti di hari kiamat, supaya dia mati, semua dosanya dibawa menghadap Allah SWT. Kalau tadi yang kena sanksi di dunia udah bersih dia, kenapa? Langsung dikasih sanksi sama Allah di dunia, jadi mati udah nggak bawa tuh hukuman, udah dihukum duluan. Itu kata dalam hadisnya Nabi, idza aradallahu bi 'abdi khairan. Allah pengen hambanya ini baik, mungkin di hari kiamat, makanya dikasih sanksi celaka di dunia, ketabrak truk, kelindes, kecelakaan, nauzubillah min zalik. Tapi yang lebih dahsyat itu ditunda sama Allah, disimpan supaya dia meninggal dunia, nanti di hari kiamat dia bawa itu semua dosanya. Satu benih dosa saja belum tentu orang bisa cium bau surganya Allah, kecuali diampuni sama Allah, apalagi bawa begitu banyak dosanya. Nauzubillahi min zalik.